Baiklah, pada kesempatan kali ini perkenankan saya, nama Christy Sugeng Manurung, nomor induk mahasiswa 205/2012, mahasiswa Magister Hukum Universitas Internasional Batam. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk mempresentasikan makalah saya uh, yang berjudul Dampak Revolusi 4.0 dari sisi hukum politik pada Angkatan Kerja Indonesia. Di mana pada makalah ini saya menarik satu latar belakang masalah, yaitu di mana industri perbankan menjadi salah satu contoh yang paling sering menghadapi masalah ketenagakerjaan akibat kemajuan teknologi. Revolusi industri juga revolusi industri keempat sudah ada di mata kita sendiri. Hal ini saya nilai wajar saja. Di setiap peristiwa revolusi industri selalu muncul isu-isu permasalahan yang baru. Akan tetapi muncul sekitar 57% kehilangan pekerjaan akibat dari revolusi industri ini. Nah, data yang saya peroleh bahwa muncul sekitar 57% kehilangan pekerjaan. Namun meskipun demikian, selalu ada peluang kerja baru. Karena hal baru pasti akan muncul sesuatu hal yang baru juga. Nah, yang akan mempengaruhi dunia kerja nantinya. Nah, mungkin secara konvensional berubah menjadi secara digital. Nah, dalam melakukan pekerjaannya orang dapat memilih atau mandiri sebagai pengusaha. Dalam memilih pekerjaannya kita bisa secara mandiri sekarang karena karena terkait dampak kemajuan teknologi ini. Namun mesin digitalisasi dan kecerdasan buatan seperti robot cenderung mengganggu peran pekerja. Peristiwa baru-baru ini yang menarik minat kami adalah para buruh di jalan raya bisa saja kehilangan pekerjaan karena penerapan kewajiban transaksi non tunai. Nah, di sini akibat dampak revolusi industri ini banyak pekerjaan yang sudah dimodernisasi. Maksudnya adalah pekerjaan yang sudah secara digital. Nah, seperti contoh yang menarik saya tadi yang saya sebutkan bahwa seperti tiketing, seperti operator jalan tol, itu mungkin udah akan tergerus nantinya, akan dirubah menjadi online seperti itu. Kemudian karena adanya penerapan kewajiban peraturan non tunai tadi. Jadi untuk transaksi kita sudah dapat melalui online sehingga operator yang tadi itu bisa digantikan dengan mesin. Nah, seperti itu. Kemudian mungkin itu merupakan latar belakang saya pada makalah ini. Kemudian adapun perumusan masalah ya yang saya tarik adalah bagaimana pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai revolusi industri 4.0. Nah, di sini saya juga ingin menjelaskan bahwa sudah sejauh mana sih pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai revolusi industri 4.0. Nah, karena hal ini sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat sudah mulai melakukan persiapan-persiapan, apa sih langkah-langkah yang harus mereka hadapi terkait revolusi industri 4.0 ini agar mereka tetap bisa survive untuk melanjutkan kehidupannya. Lalu yang berikutnya, bagaimana peran pemerintah dalam mengatur perubahan revolusi industri 4.0. Nah, ini hal yang paling krusial yang menurut saya sangat penting
diperhatikan oleh pemerintah karena, eee hemat saya pemerintah itu ada ya tugasnya untuk memikirkan masyarakatnya. Apa aturan-aturan apa, kebijakan-kebijakan apa yang harus dikeluarkan pemerintah, ini harus pemerintah sudah merumuskan. Bagaimana untuk menyelamatkan masyarakatnya, bagaimana untuk menyelamatkan perekonomian masyarakatnya. Karena jika banyak terjadi, melonjaknya tingkat pengangguran, maka ini akan menimbulkan masalah baru bagi pemerintah. Nah, jadi saya pikir ini termasuk poin sangat penting untuk, saya jadikan, rumusan masalah. Dan selanjutnya, bagaimana kesiapan masyarakat Indonesia terhadap revolusi industri 4.0. Nah, di sini juga saya ingin menjelaskan bahwa, mmm, masyarakat Indonesia juga harus, siap. Sudah sejauh apa persiapan masyarakat Indonesia gitu. Jadi tidak, istilahnya tidak kaget lagi masyarakat Indonesia dengan, adanya revolusi baru ini. Mereka sudah, mempersiapkan apa, istilahnya kemampuan apa yang mereka udah akan persiapkan nantinya, seperti itu. Kemudian lanjut, metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini, eee, saya mencoba melakukan pendekatan hermeneutik pada socio-legal research. Dalam proses upaya penelitian, penelitian menggunakan, penelitian empiris karena objek yang diteliti berada di lapangan dan fungsi daripada penelitian empiris untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek masyarakat. Nah, itulah maka disebut pendekatan hermeneutik pada socio legal research itu tadi. Lalu saya ada, melakukan pendekatan kualitatif. Nah, untuk sumber data, saya akan melakukan, wawancara, observasi, interpretasi dokumen. Nah, kemudian hasil dan pembahasan. Dampak revolusi 4.0 dalam angkatan kerja. Yang pertama, revolusi industri 4.0 telah melahirkan pasar tenaga kerja yang fleksibel dengan menggeser makna hubungan kerja. Maksudnya di sini adalah jadi akibat dari, adanya revolusi industri ini telah melahirkan pasar tenaga kerja yang fleksibel. Nah, maksudnya fleksibel di sini, kita tidak seperti di pabrik mungkin ya, di pabrik yang monoton gitu. Nah, fleksibelnya, eee, karena kita sekarang sudah misalnya contohnya, work from home karena adanya, media internet, jadi kita bisa melalui daring, meeting melalui daring, mengkonsep melalui daring, dan sebagainya. Lalu beberapa hal di bidang ketenagakerjaan yang terkena dampak revolusi industri 4.0 di sini adalah konsep hubungan industrial, yaitu hubungan antara stakeholder atau perusahaan-perusahaan yang, akan mengalami dampaknya nantinya. Lalu konsep pengupahan, otomatis, pengupahan pun akan berbeda nantinya. Konsep perselisihan hubungan industrial pun akan menjadi lebih beragam nantinya. Ya, pasti akan, perselisihan, di dunia internet pasti, akan bertambah, di samping, seperti biasanya, seperti, perselisihan konvensional yang sudah terjadi sebelumnya, akan bertambah lagi, jenis perselisihan di dunia internet lainnya. Misalnya, mmm, eee atau melalui email atau segala macam gitu. Lalu model penyelesaian perselisihan hubungan internasional hubungan industrial. Nah, model penyelesaian perselisihan hubungan industrial pun nanti akan berbeda.
banyak akan berdampak pada revolusi industri ini, industri 4.0 ini. Lalu hasil penelitian dan pembahasan upaya dan kebijakan yang harus dilakukan dengan memperhatikan pola kerja revolusi industri 4.0 adalah keinginan pekerja untuk bekerja sesuai dengan kompetensi. Nah, upaya kebijakan yang harus dilakukan tentu sangat harus memperhatikan pekerja, di mana pekerja itu harus sesuai dengan kompetensinya sehingga dia dapat bermanfaat gitu loh. Jangan karena atau mungkin seperti yang sudah lazim terjadi, mungkin karena dia saudara, teman, atau apa yang jadinya tidak enak sehingga eee dia tidak pada kompetensinya, kita memaksakan dia mulai dari nol sehingga perusahaan tidak maksimal. Nah, itu harus juga diperhatikan kebijakan-kebijakan apa yang harus diambil terhadap situasi seperti itu gitu. Pekerja dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan waktu yang tersedia, kemudian bekerja sambil melakukan aktivitas lain, bekerja dengan 2 sampai 3 pemberi kerja. Nah nah ini maksud bekerja sambil melakukan aktivitas lain ya sebenarnya tidak melulu merugikan, ada hal yang positifnya bisa kita ambil dari revolusi industri 4.0 yang di mana serba serba menggunakan internet. Nah, jadi yang dimaksud, bisa bekerja sambil melakukan aktivitas lain di samping, kita bekerja karena kita menggunakan, fasilitas internet atau semacamnya, maka, eee, kita bisa sambil mengerjakan hal lain gitu loh. Nah, untuk hal ini juga, harus ada upaya dan kebijakan yang harus dilakukan dengan memperhatikan pola-pola pekerjaan yang baru, termasuk baru dari konvensional biasanya yang kita di kantor, di pabrik, dari pagi sampai sore gitu. Nah, kalau di revolusi industri 4.0 ini kita dapat bekerja di mana saja dan bekerja, eee multitasking lah istilahnya multitasking. Bekerja dengan 2 sampai 3 pemberi kerja seperti mungkin yang familiar itu adalah selebgram ya. Selebgram itu mereka, banyak ya vendor-vendornya. Jadi, banyak pemberi kerjanya gitu, nggak terikat pada satu satu perusahaan dengan sistem kontrak per tahun atau sebagainya gitu loh. Ada perlindungan kerja atau pedoman keselamatan juga, itu harus, eee, diperhatikan kebijakan apa untuk hal-hal tersebut. Kemudian ada sistem pengupahan untuk satuan waktu per jam, satuan waktu satuan dan bonus. Nah, upaya-upaya, halal ini harus diperhatikan dalam, membuat kebijakan agar agar, semuanya dapat, berjalan dengan, baik gitunya nantinya. Kemudian, kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menyambut revolusi industri dalam menyambut revolusi industri 4.0 di bidang ketenagakerjaan itu ada undang-undang, otomatis undang-undang harus dibuat sedemikian rupa untuk memberikan perlindungan bagi pekerja, itu sudah harus sudah pasti dan, wajib hukumnya pemerintah memperhatikan pekerjanya, masyarakatnya yang bekerja. Perlu ada kebijakan mengaitkan upah dengan produktivitas. Nah, ini relevan sekali,
produktivitas kita dihitung, kemudian, disesuaikan dengan upah. Nah, ini sangat, fair menurut saya. Jadi, tidak ada pekerjaan yang maksudnya pekerja, cukup dapat memahami, "Oh, saya sudah bekerja dengan menghasilkan sekian sekian sekian, saya dengan, dibayar dengan upah yang wajar." Nah, pemerintah harus, sampai ke sana untuk menentukan kebijakan. Mendefinisikan tenaga kerja, membentuk, serikat, perlu dibangun konsep pasar tenaga kerja fleksibel yang ideal dan lebih realistis, perlu dibuat peraturan tentang jaminan sosial ketenagakerjaan dalam model pasar kerja fleksibel. Nah, kebijakan menghadapi pasar tenaga kerja yang fleksibel harus terintegrasi dengan instansi terkait. Nah, hal-hal ini menurut saya sangat penting diperhatikan pemerintah, eee, dalam membuat kebijakan untuk dalam rangka menyambut, revolusi industri 4.0 di bidang ketenagakerjaan. Nah, dari beberapa poin tadi saya pun menarik kesimpulan, di mana revolusi industri 4.0 merupakan tantangan sekaligus ancaman. Nah, jika ada perubahan dalam konsep hubungan industrial. Nah, ini hal yang baru, pasti banyak tantangannya, kita perlu, beradaptasi, namun jangan berlarut-larut, pemerintah harus cepat mengambil kebijakan untuk menyelamatkan masyarakatnya, kebijakan-kebijakan yang strategis, sehingga masyarakatnya masih mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan, upah, sehingga perekonomian stabil dan negara pun sehat. Kemudian kesimpulan yang berikutnya, adanya revolusi industri 4.0 harus disambut baik dengan mengubah konsep hubungan industrial yang semula hubungan kerja menjadi hubungan kemitraan. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, akibat dampak dari revolusi industri 4.0 harus disambut baik dengan mengubah konsep industrial yang semula hubungan kerja menjadi hubungan kemitraan. Nah, banyak dari yang tadi, pemberi kerja 2 sampai 3 orang itu ya yang dimaksud ya 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 contohnya seperti itu gitu loh. Jadi, tidak ada kontrak gitu. Jadi kita bisa bekerja dengan, 2 atau 3 mungkin 4 pemberi kerja. Di masa revolusi industri ini nantinya gitu loh. Jadi, kita sebagai masyarakat harus, dapat beradaptasi, cepat, mempersiapkan diri gitu loh, kemampuan-kemampuan apa yang harus ditingkatkan untuk dapat menghadapi, era globalisasi industri 4.0 ini nantinya gitu. Oleh karena itu revisi undang-undang di bidang ketenagakerjaan merupakan hal yang mutlak dilakukan. Nah, ini sangat 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 krusial bagi saya untuk pemerintah melakukan kebijakan untuk merevisi kembali, meninjau kembali undang-undang apa sih yang belum meng-cover, masyarakatnya dalam, di bidang ketenagakerjaan di era revolusi industri 4.0. Karena, eee, kita harus hati-hati bahwa di dunia revolusi industri 4.0 yang serba internet ini, semua data cepat sekali, berkembang, beredar, dan semua data dapat diakses, biarpun meskipun banyak yang tidak melakukan klarifikasi atau, mengecek kebenarannya kembali, banyak yang langsung percaya. Nah, dan banyak juga, upaya-upaya, cybercrime atau, tindak kejahatan, kriminal, cyber, di ep yang baru, hal-hal yang masih tergolong baru di dunia, kejahatan, konvensional yang sebelumnya mungkin cybercrime termasuk baru. Nah, ini, juga, relevan untuk diperhatikan, eee, oleh pemerintah terkait,
undang-undangnya. Ini berkaitan dengan undang-undang di bidang ketenagakerjaan juga, seperti itu. Misalnya contohnya juga, saya sebut relevan, suatu industri punya, data diretas, kemudian datanya dipergunakan untuk satu perusahaan lain, seperti itu contohnya. Atau suatu, bahan khusus yang hanya perusahaan itu yang, punya, ada perusahaan lain di-hacking atau diretas, kemudian data itu diambil untuk keperluannya. Nah, ini harus ada undang-undang yang meng-cover-nya juga. Baiklah, mungkin cukup, sampai sekian, presentase saya mengenai makalah saya yang berjudul "Dampak Revolusi 4.0 dari Sisi Hukum Politik pada Angkatan Kerja Indonesia". Terima kasih, semoga dapat, me dapat, eee, bermanfaat bagi kita semua.